Mungkin banyak yang belum tahu nih, orang Parung sendiri gue yakin banyak yang belum tahu kalau Parung itu sebelum jadi desa dan kecamatan seperti sekarang, dulunya itu ibu kota distrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan gua Rusyadimi alias Bang Me. Salam orang kampung. Kenapa salam orang kampung? Ya karena gue emang orang kampung. Lebih tepatnya gue ini orang Parung, asli Parung. Lahir, brojol, sampai gede juga di Parung. Nah, ngomongin Parung. Nah, di video kali ini benar, gue mau ngebahas tentang Parung. Sebelum gue bahas lebih panjang lagi tentang kampung gue nih Parung, jangan lupa, iya benar, minum dulu. Ya, kita lanjut. Udah minum, biar suara nggak serak. Parung, mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu Parung itu di mana. Parung itu secara letak adanya di Kabupaten Bogor. Kita ini masuknya Kabupaten Bogor. Tapi secara lokasi Parung ini berbatasan langsung sama Kota Depok, Tangerang Selatan sampai ke Jakarta. Makanya Parung itu perbatasan, tempatnya transit. Makanya di situ tuh secara wilayah kita masuk ke Jawa Barat, Kabupaten Bogor, tapi secara budaya kita lebih condong ke Betawi. Makanya orang Parung bisa dibilang Betawinya Betawi ora. Ngomongnya begini nih, rada nyablak, kayak Bekasi belahan sono Anda tuh. Tuh kayak gini nih, ini salah satu bahasanya nih, bagian tuh biarin, kayak gitu. Nah, dalam bahasa Sanskerta sendiri, Parung itu artinya jurang. Nah, artinya jurang. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kuno, Parung itu artinya aliran sungai yang deras. Entah kenapa gue juga nggak tahu sampai disebut daerah ini Parung. Mungkin banyak yang belum tahu nih, orang Parung sendiri gue yakin banyak yang belum tahu kalau Parung itu sebelum jadi desa dan kecamatan seperti sekarang, dulunya itu ibu kota distrik. Dari mana? Ya menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, Parung itu dulunya itu ibu kota distrik pada zaman masa Belanda lah ya, masa lampau. Bahkan Depok itu dulu belum ada. Depok itu perpecahan dari distrik Parung, baru terciptalah kota Depok. Tapi sekarang Parung itu sebuah kecamatan. Kecamatan Parung terdiri dari 9 desa. Desa Parung, Desa Iwul, Desa Jabon Bekar, Desa Pemagarsari, Desa Waru, Waru Jaya, Bojong Sempu, Bojong Indah, dan juga Cogreg. Apal gua 9 desa. Desa tertua sendiri yaitu Desa Parung, tahun 1935. Pemagarsari tahun 1936. Lalu perpecah-pecah lagi sampai terjadi 9 desa seperti sekarang. Nah, orang Parung penting, makanya tahu sejarah asal-usulnya kampung dewek. Ya, kemarin gua bikin pertanyaan atau survei kecil-kecilan. Gua bikin pertanyaan di media sosial. Gua nanya di Facebook, Instagram, sama di WA. Pertanyaan gua simpel. Hal apa yang terpikirkan ketika ngedengar kata Parung? Nah, ini jawabannya macam-macam, menarik. Mulai dari yang A, B, C sampai Z lah, pokoknya banyak. Tapi gua rangkum 3 jawaban terbaik. Udah kayak ulangan jawaban terbaik. 3 jawaban bisa dibilang yang paling banyak orang jawab. Yang pertama, jawaban yang pertama ini paling banyak dijawab nih sama teman-teman, yaitu pohon jublek. Nah, udah pasti kan, udah pada tahu kan pohon jublek nih, orang Parung udah pasti tahu. Bahkan orang di luar Parung juga tahu itu pohon gede adanya di tengah jalan raya. Kenapa sih dinamakan pohon jublek? Menarik nih. Dalam bahasa Parung, jublek itu artinya ngejogrog. Makin kagak ngerti lah ya. Iya, jublek, ngejogrog atau diem.
Itu pohonan ngejublek di situ baik, ngejublek. Ah, makanya disebut jublek. Jublek itu diem sebetulnya kalau bahasa Parung tuh. Jenis pohonnya sendiri itu kalau gue lihat nih, sepengetahuan gue ya, itu jenisnya jenis-jenis pohon trembesi atau kiujan ya. Entah aslinya jenis pohon apa, gue juga kurang paham. Dari kapan sih berdirinya pohon jublek ada di situ? Secara sejarahnya gue juga kurang paham kapan persisnya, tapi menurut informasi gue nanya sama orang-orang tua, salah satunya ke bapak gue, dulu dari zaman engkong gue masih muda juga tuh katanya punan udah ada, persisnya juga dia kagak tahu kapan. Ada juga yang bilang katanya itu pohon yang ditanam sama Sunan Parung. Sunan Parung itu siapa? Guru dari Ki Demang Arya yang makamnya ada di daerah Waru atau Waru Jaya. Itu masih menjadi misteri kapan persisnya pohon jublek itu ada di situ. Nah, yang menjadi misteri lagi memang pohon jublek itu menyimpan banyak misteri. Konon katanya pohon jublek itu ora bisa ditebang, kagak bisa ditebang. Nah, katanya kalau pohon jublek ditebang, Parung akan hancur. Itu sih kabar yang beredar. Entah benar atau enggak, tapi itu memang kabar yang tersebar selama ini, ya kan? Dan katanya pohon jublek itu memang terkenal banyak penunggunya. Ada bahkan dulu waktu gua kecil tuh ada ular gede katanya. Ular tuh ular ya, ular gede di situ. Tapi emang kalau gua perhatiin sih emang benar sih. Kalau siang tuh banyak banget yang nunggunya itu, ada tukang sol, ada tukang jam tangan, ada tukang rokok tuh di bawahnya tuh ya, orang dagang kan pada nungguin kalau siang, ya nggak? Pada nyari duit. Terus tapi memang faktanya pohon jublek itu batangnya tuh nggak pernah sempal atau nggak pernah patah. Itu fakta tuh. Dari gua lahir sampai sekarang gua umur 34 tahun, belum pernah gua ngedenger pohon jublek itu batangnya patah, nimpa orang atau nimpa warung atau nimpa orang yang lagi ada di sekitar situ. Jadi alhamdulillah dengan begitu besarnya pohon jublek tapi tidak pernah membuat celaka orang-orang di sekitar. Kayak gitu. Terus yang kedua, dari survei yang gua lakukan, jawaban terbanyak kedua yaitu pasar ikan hias. Nah, betul. Mungkin pasar ikan hias ini memang bagi sebagian besar orang sudah tahu ya, bahkan di Indonesia, pasar ikan hias Parung dinobatkan menjadi pasar ikan hias terbesar se-Indonesia. Nah, dari kapan sih berdirinya pasar ikan hias di Parung itu? Persisnya, pasar ikan hias itu dari tahun 2010. Nah, waktu itu sebelum jadinya pasar ikan hias memang sudah banyak orang-orang jualan ikan hias di sekitaran pasar Parung. Tapi masih belum rapi tuh, berantakan. Ada yang di sono, ada yang di sini. Nah, pendirinya yaitu Bapak Haji Darmo. Bapak Haji Darmo mungkin berinisiatif, dia bikin satu tempat khusus untuk orang jualan ikan hias. Jadilah seperti sekarang. Bahkan dinobatkan menjadi pasar ikan hias terbesar se-Indonesia. Puncaknya kemarin tuh pas pandemi Covid. Orang pada WFH, orang pada ngapa-ngapain di rumah, pada punya hobi baru. Salah satunya pada miara cupang. Belinya di mana? Belinya di pasar Parung. Bahkan itu pembelinya itu sampai luar daerah, Lampung, Bandung, dan bahkan gua pernah ke sana, katanya sampai dari Singapura tuh belinya dari sana semua. Ada ikannya apa aja sih? Itu ikannya banyak banget. Ikan cupang, ikan gapi, diskus, sampai bibit-bibit ikan lele gerame juga ada di sono. Pokoknya datang beda. Bukanya itu kalau nggak salah sekarang ya, Senin, Kamis, Sabtu bukanya itu dari pagi sampai jam 12 siang kalau nggak salah ya. Pokoknya kemarin emang sempet jadwal bukanya itu agak berubah-ubah pas pandemi. Nah, memang menjadi satu kebanggaan sendiri
Parung dikenal banyak masyarakat luas, bahkan seluruh Indonesia dengan adanya pasar ikan hias itu. Yang ketiga, nah yang ketiga menarik nih, ini menarik nih. Sebetulnya jawaban yang ketiga ini banyak ya variabel. Ada yang bilang macet, ya betul. Karena apa macet? Karena memang Parung itu menjadi jalur alternatif warga-warga Jakarta, warga Serpong kalau mau ke puncak, pulangnya pasti lewat Parung. Makanya Sabtu Minggu tuh Parung pasti macet. Tapi bukan itu yang gua ambil. Nah, itu udah umum lah macet di mana-mana macet. Nih yang ketiga ini bisa dibilang relate banget sama cerita gua juga. Teman gua, salah satu teman gua, bahkan tetangga gua di rumah ini, dia jawab, dia bilang apa yang terlintas ketika dengar kata Parung. Dia jawab, nih kayak gini nih, dulu pernah sekolah di Bogor, malu banget kalau ditanya rumahnya di mana. Di Parung, karena memang Parung itu dulu terkenal banget, sensor sama dia. Iya, Parung itu dulu terkenal banget yang namanya Jablay. Iya, Jablay. Jablay Parung. Kalau kita di sini nyebutnya Jablay Parung atau perempuan malam. Kupu-kupu malam. Ya, bener. Relate banget itu ceritanya Ririn. Dulu gua sendiri ngalamin tuh. Kerja di Depok, gawe di Depok. Di Mall Depok tahun 2006. Teman-teman gua pada nanya, tinggal di mana bro? Parung bang. Yang banyak jablaynya, boh, itu kayaknya apa ya? Muka gue tuh kayak kesannya daerahnya ya udah isinya jablay doang, pada enggak, Parung nggak cuma jablay. Ya minimal bandar judinya juga ada dulu, enggak lah, maksudnya kayaknya apa ya? Kita tuh dikenal dari daerah prostitusi, kayaknya nggak ada ininya banget, nggak ada kebanggaannya sendiri gitu. Iya benar, itu relate banget. Dulu tuh Jablay Parung itu kalau terkenal banget sepanjang jalan raya Parung sampai Kemang. Padahal bukan cuma Parung, sampai Kemang. Cuma orang taunya itu jalan raya Parung. Itu udah abis Isya, udah jam 8 ke sono tuh pada baris itu sampai masuk ke dalam gang. Itu penuh banget. Tapi itu bukan orang Parung, rata-rata orang-orang daerah ya. Daerah-daerah Sukabumi, daerah-daerah pelabuhan, daerah-daerah kesana kayak gitu, yang memang mereka nyari duit di sini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ditertibkan ya puncaknya itu. Kalau nggak salah dulu tahun 2010 atau 2000 berapa saya lupa, itu kafe-kafe, diskotik ilegal yang izinnya memang nggak jelas itu ditertibkan sepanjang jalan raya Parung, bahkan sampai ke dalam-dalam, kecuali hotel. Ya mungkin teman-teman orang Parung tahu lah hotel apa yang sekarang masih ada ya. Saya nggak mau bahas. Iya itu menarik banget tinggal di Parung. Dan memang orang Parung ini ya seperti ini, secara budaya, bahasa unik-unik. Bahasa Parung itu ya kadang banyak, gue sendiri punya pengalaman ketika gue ngobrol pakai bahasa Parung sama teman-teman gue yang bukan orang Parung, katakanlah orang Jakarta dan sekitarnya, kaget gitu. Lu ngomong apa sih gitu. Memang beda, bahasa Parung itu memang beda. Bukan kayak Betawi Jakarta, kita ngomongnya ada istilah-istilah yang mungkin nggak dipakai orang Jakarta, tapi di sini kita pakai. Ya, bagen itu artinya biarin, uyuhan, wayabi nih ya, istuning, ilokan, kapiran dia mah bocahnya emang begitu, artinya degig banget, julid, itu begitu tuh. Gua susah dah kalau gua praktekin di sini, rada ribet. Tapi kalau kita lagi ngobrol sesama orang Parung, baru dah kita pada paham gitu. Tanpa kita artiin, kita udah tahu itu artinya apa, maksudnya apa. Ya mungkin gitu sedikit cerita tentang daerah gua, daerah Parung. Ya mungkin mohon maaf juga kalau mungkin ada penjelasan yang sedikit kurang jelas atau mungkin kurang aktual. Yang tahu lebihnya tentang Parung mungkin bisa ditambahin di kolom-kolom komentar. Orang-orang Parung asli silahkan, warga Parung mau nambahin
di kolom komentar, silahkan ya. Mau kasih pendapat atau gue mau bikin video-video apa selanjutnya, silahkan di kolom komentar. Salam dari gua, Bang Mi. Salam orang kampung.